Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang sahabat-sahabat di video saya. Baiklah sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, ingin sharing kepada sahabat-sahabat semua tentang gagasan atau pemikiran nasionalisme dalam perspektif Bung Karno. Kenapa tema klasik atau tema yang barangkali bagi sebagian orang adalah usang atau tidak menarik lagi untuk dibicarakan, tapi pada dasarnya gagasan nasionalisme di tengah menguatnya polarisasi politik di tengah-tengah masyarakat kita akibat kontestasi politik yang sampai hari ini tak kunjung selesai, itu menjadi menarik untuk dibicarakan. Bahwa rasa nasionalisme itu harus dibicarakan kembali dalam konteks yang sesungguhnya, sehingga kita memahami apa yang dimaksud dengan nasionalisme, kemudian apa yang dimaksud dengan nasionalisme Indonesia, seperti itu. Nah, Profesor Quraisy Shihab misalnya menjelaskan bahwa nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air yang merupakan sifat fitrah manusia, di mana ia dilahirkan, kemudian dibesarkan, tumbuh besar, mengalami jatuh bangun kehidupan. Nah, di sanalah kemudian jiwa nasionalisme, jiwa cinta tanah air itu tumbuh seperti itu. Nah, secara sederhana nasionalisme itu berarti gagasan atau pandangan tentang nasional, pandangan tentang rasa cinta tanah air terhadap bangsanya. Nah, hari ini kadangkala ada orang yang kemudian menganggap bahwa nasionalisme adalah satu gagasan yang palsu di tengah internasionalisme modern hari ini. Satu sisi juga ada gagasan tentang pandangan paham-paham tertentu yang ingin menegasikan sekat-sekat nasionalisme. Nah, barangkali ini muncul dari pemahaman mereka bahwa nasionalisme adalah salah satu bentuk unsur anania atau kesombongan diri satu kelompok atau bangsa tertentu di suatu tempat misalnya. Nah, ini kali ini kita rasakan misalnya sebagian orang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tapi satu sisi ia tidak peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Nasionalisme itu tinggi manakala berhubungan dengan kelompoknya saja. Ketika kelompoknya itu berbeda pandangan dan bersinggungan dengan orang lain, ia menjadi merasa paling benar, merasa paling memiliki terhadap gagasan-gagasan kebangsaan atau paling nasionalis lah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sebetulnya gagasan Bung Karno tentang nasionalisme? Nah, secara umum saya akan jelaskan sebetulnya, tidak secara mendetail, tapi nanti di video-video berikutnya saya akan mencoba menjelaskan secara detail pandangan Ichun Soekarno tentang gagasan nasionalisme. Nah, di dalam bukunya kalau kita lihat misalnya atau kita baca di awal buku tulisan-tulisan beliau, khususnya di bawah bendera revolusi, kita akan temukan gagasan Bung Karno tentang nasionalisme, bahwa rasa nasionalisme itu terbentuk dari kesadaran tentang bagaimana menderitanya dijajah dan dihina oleh bangsa yang lain. Bagaimanapun kita adalah bangsa, sebelum menjadi bangsa modern nation state seperti Indonesia yang sekarang kita alami ini, pada tanggal 17 Agustus 1945 kita merupakan bangsa di bawah kendali, di bawah jajahan penjajah kolonialisme Hindia Belanda, katakanlah, sebelum kemudian berganti 4 tahun Jepang kemudian menuju kemerdekaan kita. Kita adalah suku-suku, bangsa-bangsa yang sebelumnya memiliki sistem pemerintahan atau tatanan tersendiri, kerajaan-kerajaan yang berbeda. Lama kita dijajah, kemudian menimbulkan kesadaran bahwa senasib sepenanggungan ini harus dimunculkan dalam satu bentuk gotong royong, kebersamaan, humanisme. Prinsip dasarnya adalah kemanusiaan, bahwa kita harus merdeka, kita harus menjadi bangsa yang merdeka, dan kemerdekaan itu bisa diraih manakala kita bersatu, kemudian saling bahu-membahu membantu sama yang lain. Maka gagasan Indonesia modern setidak-tidaknya itu kita lihat dalam pertama kali digagas dalam konteks Budi Utomo 20 Mei 1908, kemudian disusul pada 28 Oktober 1928
seperti itu. Kemudian pada akhirnya kita merdeka. Tapi setelah kita merdeka ternyata jalan kebangsaan kita tidak mulus, jalan bernegara kita tidak mulus. Kita masih disibukkan dengan perdebatan tentang suku mana yang paling kuat, kemudian agama mana yang paling benar dan lain sebagainya dalam konteks berbangsa dan bernegara kita. Padahal dalam konteks berindonesia kita seharusnya menyadari bernegara Indonesia, berbangsa Indonesia berarti menerima segala perbedaan apapun itu dalam satu bentuk kebersamaan bernama kebersamaan berindonesia. Nah, nasionalisme Indonesia harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan itu adalah menghargai kebebasan orang lain dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya, tidak mengambil secara paksa dan lain sebagainya, mau kemudian berkawan, mau kemudian bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda. Tapi tidak hanya itu, rasa nasionalisme Indonesia harus juga ikut serta terlibat dalam isu-isu kemanusiaan global, kemanusiaan dunia. Karena itu kita lihat dalam gagasan preambel pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada statement bahwa kita juga harus terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia, kemudian menjaga perdamaian yang abadi, seperti itu. Nah, gagasan kebangsaan atau nasionalisme Indonesia ala Soekarno itu memang secara tersurat tidak dijelaskan. Dia menyebut nasionalisme kemanusiaan atau nasionalisme humanis, tapi kita dapat sebutkan, saya misalnya menyebutnya sebagai nasionalisme humanis ala Bung Karno, karena prinsip-prinsip nasionalisme yang dibangun Bung Karno bukan pada prinsip golongan semata, ingin menjunjung tinggi diri sendiri kemudian dengan merendahkan orang lain atau bangsa yang lain. Tidak, kita merdeka di tengah-tengah bangsa yang lain, kita ikut merawat dunia, ikut merawat perdamaian dan lain sebagainya, bahwa kita merasa sebagai sebuah bangsa yang merdeka, memiliki harga diri, harkat dan prestis, kedudukan yang tinggi, tapi tidak lantas kita menjelekkan bangsa-bangsa yang lain, suku-suku yang lain. Nah, konsep nasionalisme yang seperti ini saya kira adalah gagasan dasar dari Bung Karno, yaitu prinsip dasar nasionalisme kemanusiaan humanis. Ini juga berkesesuaian dengan pandangan Islam, misalnya dalam maqasidus syariah, tujuan dibentuknya syariat, bahwa agama itu harus berdasarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan berkesesuaian. Nah, saya kira nasionalisme kita tidak boleh didorong pada sikap vandalisme, pada ananiah kesukuan semata, tapi ia harus dapat menopang kemanusiaan yang lain. Kita harus mampu bekerja sama, bahwa kebanggaan terhadap diri sendiri itu perlu, tapi kebanggaan yang berlebihan dengan merendahkan bangsa-bangsa yang lain itu tertolak dalam gagasan nasionalisme Indonesia yang dikembangkan salah satunya oleh Bung Karno. Nah, terima kasih sahabat-sahabat semua. Sekian, nanti kita akan secara lebih spesifik berbicara tentang bagaimana sebenarnya karakteristik gagasan nasionalisme Bung Karno itu di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.